Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Bintang Anissa. Oh iya, gimana nih sekolahnya? Semoga selalu semangat ya. Oke, kami dari kelompok 1, kelas 11 IIS 3 akan menyampaikan materi tentang sejarah revolusi Amerika nih. Sebelum masuk ke materinya, di sini aku nggak sendirian. Ada Alin, Alia, Anissa, Cika, Dea, Arif, dan Dava. Disimak baik-baik ya, semoga materinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Revolusi Amerika. 1. Latar belakang Revolusi Amerika. Kedatangan bangsa Eropa di Amerika diawali oleh penjelajahan bangsa Spanyol pada tahun 1492. Berbagai bangsa Eropa datang ke Amerika secara bergelombang, maka dari itu terjadilah perebutan daerah koloni oleh Prancis, Inggris, Belanda, dan Swedia. Sekitar 160 tahun, Inggris berhasil membentuk 13 koloni di Amerika. Pada abad 16, koloni-koloni Inggris mulai melakukan perlawanan terhadap pemerintah Inggris. Hal ini karena hukum dan aturan yang disusun oleh pemerintah Inggris sangat merugikan. Halo, aku Alin, mau nyampein materi tentang penetapan pajak yang tinggi. Pada awal abad 17 terjadi perebutan koloni di wilayah Amerika Utara, Prancis, Inggris, dan Belanda. Karena merebutkan daerah koloni ini memicu Perang Tujuh tahun 1756 sampai 1763. Perang tersebut akhirnya dimenangkan oleh Inggris. Semenjak kemenangan tersebut, pemerintah Inggris berusaha menetapkan pajak bagi kaum kolonis di Amerika. Selain itu, pemerintah Inggris mengeluarkan beberapa undang-undang untuk kaum kolonis. Penetapan berbagai pajak dan undang-undang tersebut mendapatkan penolakan dari kolonis Inggris di Amerika. Penolakan pembayaran pajak tersebut dilakukan karena kaum kolonis tidak memiliki wakil di parlemen Inggris. Bahkan pada saat itu muncul semboyan "No succession without reception", tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan pihak koloni. Halo, aku Dea Rizka Amanda akan menjelaskan materi tentang timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik. Pemerintah Inggris menganggap koloni di Amerika belum mampu berdiri sendiri. Undang-undang koloni dan penetapan pajak bagi koloni ditetapkan oleh Parlemen Inggris tanpa wakil koloni. Perbedaan pandangan inilah yang memicu ketegangan antara kaum kolonis dan pemerintah kerajaan Inggris. Nah, hal itu terjadi dikarenakan pada tahun 1765, wakil-wakil koloni di Amerika mengadakan kongres untuk menentang campur tangan Parlemen Inggris dalam urusan-urusan koloni di Amerika dan mengajukan resolusi yang menyatakan Parlemen Inggris tidak berhak memutuskan pemungutan pajak dari koloni-koloni. Halo, nama aku Nisa Maharani, mau menyampaikan peristiwa The Boston Tea Party. Peristiwa ini dikenal sebagai The Boston Tea Party dan menjadi katalisator kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Puluhan orang berpakaian suku Indian Mohawk membuang 342 peti The East India Company di pelabuhan Boston. Mereka memprotes UU Teh yang membolehkan peristiwa British East India menjual teh dari Cina di Amerika tanpa bayar pajak. Para pelaku tergabung dalam Sons of Liberty, organisasi revolusioner rahasia yang beranggotakan patriot dari 13 koloni Amerika. Slogannya yaitu, tidak ada pajak tanpa perwakilan. Sebab dari itu, mereka hanya mau bayar pajak ke perwakilan koloni, bukan ke parlemen Inggris. Saya Cika Resiana Nindya Pramurita. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses revolusi Amerika. Penandatanganan Declaration of Independence dilaksanakan pada 4 Juli 1776. Hal ini menimbulkan ketegangan antara kaum kolonis Amerika dan pemerintahan Inggris. Salah satu pemimpin dan pemerintah Inggris yang gencar melakukan diplomasi adalah Benjamin Franklin. Berkat kegigihannya, Amerika berhasil menghimpun dukungan dari negara-negara Eropa, terutama Perancis. Bantuan internal tersebut memiliki peran besar bagi tumbuhnya semangat pejuang pasukan Amerika.
Sejak 1780, Amerika berhasil mengalahkan pasukan Inggris di berbagai pertempuran. Akhirnya, pada 19 Oktober 1781, Inggris memutuskan menghentikan perang. Pada 1782, Inggris menandatangani perjanjian damai Versailles yang berisi pengakuan terhadap kemerdekaan Amerika Serikat. Saya Perkenalkan, nama saya Alia Ramadhania. Saya ingin menyampaikan tentang pengaruhnya revolusi Amerika pada masa kini. A. Perkembangannya sistem demokrasi ada 3. 1. Rakyat Amerika sudah menerapkan sistem demokrasi dan seluruh kepentingan negara diatur oleh pemerintah pusat. 2. Rakyat Amerika sudah menerapkan sistem demokrasi dan seluruh berkepentingan negara diatur oleh pemerintah pusat. 3. Pemerintah pusat Amerika Serikat terdiri atas presiden dan sebuah lembaga legislatif yang bernama Kongres. Perkenalkan, nama saya Arif Fazlur Rahman. Saya akan menjelaskan tentang penegakan hak asasi manusia. Di antaranya adalah 1. Naskah Declaration of Independence adalah dokumen yang menandai kemerdekaan Amerika Serikat. 2. Dalamnya terdapat hak asasi manusia. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman, dan Robert Livingston. Perkenalkan, nama saya Dapat Surya Putra Satria. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendorong kemerdekaan dan kebebasan berbagai bangsa. Revolusi Amerika mendorong munculnya semangat bangsa-bangsa di dunia untuk melawan dan memperjuangkan kemerdekaan, sadar akan hak asasi dan persatuan kepentingan.